Dalam pengumuman resminya, Layer Zero mengungkapkan bahwa Citadel Sekuritas dan ARK Invest telah melakukan investasi strategis dengan membeli native token protokol tersebut, ZRO. Yuk guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 12 Februari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama, di mana kompetisi infrastruktur blockchain tingkat institusi kini semakin memanas. Layer Zero, pengembang protokol interoperabilitas ternama, resmi mengumumkan ekspansi terbesarnya dengan meluncurkan blockchain Layer 1 mandiri bernama Zero. Zero hadir dengan dukungan dari para titan pasar keuangan global termasuk Citadel Sekuritas dan ARK Invest, menandakan keseriusan industri tradisional untuk beralih ke on-chain settlement. Dalam pengumuman resminya, Layer Zero mengungkapkan bahwa Citadel Sekuritas dan ARK Invest telah melakukan investasi strategis dengan membeli native token protokol tersebut, ZRO. Langkah ini tergolong sebagai manuver langka, mengingat firma market maker berskala global tersebut jarang melakukan pembelian token secara langsung. CEO ARK Invest, Cathie Wood, bahkan akan bergabung dalam Dewan Penasihat Advisory Board Zero. Keterlibatan nama-nama besar ini menegaskan bahwa Zero bukan didesain untuk sekedar menjadi blockchain hobi, melainkan infrastruktur serius untuk pasar modal global. Apa yang membuat Zero dilirik institusi? Jawabannya ada pada arsitekturnya. Zero memperkenalkan multi-core world computer, sebuah pendekatan baru yang memisahkan proses eksekusi dan juga verifikasi. Dengan teknologi ini, Layer Zero mengklaim bahwa Zero mampu menangani hingga 2 juta transaksi per detik, melampaui kapasitas Ethereum bahkan Solana. Tujuannya jelas, menciptakan peta jalan penskalan praktis bebas hambatan untuk perdagangan frekuensi tinggi, clearing, dan juga penyelesaian transaksi keuangan global. Selain dukungan modal, Layer Zero juga menggandeng Google Cloud untuk menjadi penyedia validasi node, memastikan keandalan jaringan setara standar perusahaan teknologi dunia. Tidak hanya itu, DTCC, lembaga clearing saham Amerika Serikat, dan Intercontinental Exchange (ICE) juga ikut terlibat dalam mengeksplorasi penggunaan Zero dalam tokenisasi aset dan efisiensi pasar modal. Dengan ekosistem sekuat ini, Zero tampaknya siap menantang dominasi blockchain Layer 1 yang sudah ada dengan membawa standar kepatuhan dan kecepatan yang didambakan oleh Wall Street. Ini adalah berita yang sangat bagus bagi Layer Zero. Namun jika kalian mau berinvestasi di aset kripto Zero ini, jangan lupa kalian untuk membeli di harga rendah. Jangan sampai kalian malah membeli di harga yang sudah sangat tinggi. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Berita bagus lagi datang dari Ondo Finance yang mengintegrasikan Chainlink sebagai oracle data resmi untuk tokenized stock dan ETF. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Bitwise Bsol Solana ETF menyetorkan sebanyak 138.208 Solana ke bursa Coinbase. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Danske Bank menawarkan ETP kripto, Bitcoin dan Ethereum kepada para kliennya. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Batas antara keuangan tradisional, trade fee, dan aset kripto kian menipis. Bursa kripto terbesar di dunia, Binance, baru saja mengumumkan kemitraan strategis dengan manajer aset global Franklin Templeton untuk menghadirkan solusi manajemen modal yang revolusioner bagi para trader institusi. Dalam langkah yang digadang-gadang akan mengubah standar industri, Binance kini memungkinkan penggunaan dana pasar keuangan yang ditokenisasi
sebagai jaminan perdagangan trading kolateral di luar bursa. Melalui skema ini, para pedagang institusi tidak perlu lagi menyimpan mata uang fiat atau stablecoin dalam jumlah besar langsung di dalam hot wallet bursa yang beresiko. Sebaliknya, mereka dapat memarkir modal besar mereka dalam produk investasi aman milik Franklin Templeton seperti Benji Investment sambil tetap memiliki likuiditas untuk trading di Binance. Sebagaimana dari laporan resmi Binance, inisiatif ini untuk menjawab kekhawatiran terbesar investor pasca krisis pertukaran di masa lalu, yaitu resiko pihak lawan. Dengan menyimpan aset di luar bursa, dana investor tetap aman dalam instrumen pasar uang yang terregulasi. Namun nilai aset tersebut ditokenisasi untuk digunakan sebagai margin di bursa Binance. Langkah ini juga mempertegas dominasi narasi real world asset (RWA) di tahun 2026. Franklin Templeton yang mengelola aset triliunan dolar telah menjadi pelopor dalam membawa surat berharga Amerika Serikat US Treasury ke dalam blockchain. Dengan integrasi ini, pemegang token dana pasar uang tidak hanya mendapat imbal hasil yield dari investasi tradisional mereka, tetapi juga utilitas instan di pasar kripto. Mengutip melalui laporan yang ada, tokenisasi ini menciptakan jembatan efisiensi modal di mana uang diam kini bisa bekerja ganda, mendapatkan bunga pasar uang sekaligus menjadi peluru trading. Kemitraan antara Binance dan Franklin Templeton ini diprediksi akan memaksa bursa kripto Tier 1 lainnya untuk mengadopsi langkah serupa. Kemampuan untuk menggunakan aset berkualitas tinggi sebagai jaminan tanpa harus mentransfer kepemilikan fisik aset tersebut ke bursa adalah holy grail yang selama ini dicari oleh hedge fund dan investor institusi. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya oke, kemudian saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 143.175 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 456 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh untuk mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk trading di market futures. Selama kalian belum sering cuan dari market spot, jangan sesekali kalian mencoba untuk melakukan trading di market futures, karena hal ini sangat berbahaya bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari fundamental dari setiap aset kripto yang ada sebelum kalian memasukinya. Kalian harus memastikan bahwa fundamental dari aset tersebut adalah benar-benar bagus. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto, namun ingin tetap berinvestasi di dalam kripto, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, dimana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun ingin berinvestasi di dalamnya. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 12 Februari 2026. Kalau kalian melihat di sini, Bitcoin dalam kurun waktu 24 jam terakhir terhitung mengalami penurunan sebesar 2%. Sehingga ketika kalian melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin juga kurang lebih mengalami hal yang sama, yakni masih mengalami koreksi. Cardano turun hampir 2%, Dogecoin turun 1,5%, kemudian Leo 3%, Link 2%, XLM 2% kurang lebih, LTC hampir 1%, dan masih banyak lagi aset kripto yang lain juga mengalami hal yang sama. Jika ada aset kripto favorit kalian, mungkin kalian bisa untuk serok ya jika harganya memang jatuh parah.
Oke, mungkin itu saja video kali ini. Inilah kondisi market kripto di tanggal 12 Februari 2026. Dan besok di tanggal 13 Februari 2026 saya akan update lagi kondisi market kripto dan juga berita kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Nantikan video saya selanjutnya. Saya Sagio Sugiarto pamit. See you in the next video and God bless.